bener. Tapi kita bakal melihat terlebih dahulu nih ya. Pasti di game penentuan untuk hari ini. Draft ban and pick-nya. Kadita Faramis masih menjadi template lane beserta dengan adanya One dan Joy. Masih tidak ada perubahan. Wajib ininya. Valentina juga. One Joy ini pokoknya udah hilang terus. One Joy. Iya. Wawan yang enjoy. Enjoy deh Bener. di band terus-terusan kayak begini. Tapi sebentar. Fredrin, Ini ada hal yang menarik. Apa itu? Bigetron 3 game berturut-turut mereka first pick semua. first pick semuanya ya? Yap. Oke. Lagi dan lagi nih, terbuka nih. Kaja ada, Eve ada. Apa yang mereka pilih? Glue. Glue ada juga. Glue. Sementara, oke Glue. Sorizo kah yang akan menggunakan hero ini? Harusnya iya. Dengan tipikal permainan Sorizo yang emang ngacak-ngacak lini belakang kayak tadi ya. Boleh-boleh nih Glue-nya. Boleh-boleh. Oh, Dengan durability yang cukup, sementara Kaja dan juga Parsha menjadi milik dari Aura. sebentar. Ini Ini komunitas burung nih jadi. bener juga. Ada 2 burung. Ada Digi ini kelar nih udah. Kontes burungnya Iya. nanti ya di situ. Ada Digi. Lengkap komplit langsung. Bener juga. Tapi dengan adanya pick yang begitu cepat, berarti mereka udah mantap Mereka udah, banget ya. iya, ini kayak udah ada patternnya nih. Jeda yang tadi udah kita lihat juga, Yep. itu udah dikomunikasikan dan dievaluasi pastinya mau kayak gimana gamenya dibawa. Karena memang sejauh ini side yang menggunakan Kaja Wah, itu menang. langsung dong Atlas, langsung dipampang dengan nyata. Kayeye, kita udah berpuluh-puluh kali ngelihat bagaimana momen yang indah selalu dia ciptakan dengan penggunaan Atlasnya. Tapi ini bisa pick Digi, Wah, bisa. maksa gak sih? Kajanya nanti taruh di XP atau di jungle. Kaja di XP, aduh Tapi momentum dari Kisonya mengerikan sih. betul. Tinggal jawabannya ya udah lu mau maksa bawa spell purify Iya, atau ya mau Digi aja. purify sih jatuhnya. Kalau maksa ke arah Digi, apa tidak terlalu mahal jadi? Mahal sih memang. Dan Ngeri. sayang juga nanti Kajanya bakal kurang gitu berada di XP. Iya, potensinya kurang kalau berada di XP. Dia di landing situ doang. Kayak ibaratnya memang benar-benar burung di dalam sangkar. Tidak bisa kemana-mana. Ada burung di dalam sangkar. Janganlah tiap permasalahan diakhiri dengan bertengkar. Cakep. Yeah. Aku juga punya pantun. Apa? Ada burung di dalam sangkar. Cakep. Aku kira single katanya punya pacar. Emang suka kayak begitu kehidupannya. Lelah aku kalau sama Aul nih ya Tuhan. 2 band terakhir. Kita bakal fokus lagi. Ah, 2 banner. 2 band terakhir. Oke. Jangan mentang-mentang kita baru ngomongin banner nih di sini. Ada Kari yang langsung ditutup. Belum ada satu sosok untuk Marky soalnya ya sejauh ini. Tapi dengan adanya kombinasi Atlas dan Yves, butuh satu lagi damage dealer yang pasti gak sih? Buat bisa nge-instant inisiasi yang mungkin nanti akan dilakukan oleh Key-nya sendiri dengan Atlasnya. Yep. Karena kalau Yves ini, dia damage per second dan damage-nya nggak bisa yang langsung instant burst kill. Yap. Tapi lagi dan lagi nih ya. Lagi dan lagi. Cloud masih menjadi pilihan. Karena dia tahu nih, karena dia ngelihat nih. Untuk yang bakal meng-cancel apapun nantinya yang akan dia keluarkan untuk melawan Blazing Duet ke bagian depan dengan 3 hero yang terlihat barusan ini ya, yang terlihat di awal. Ini masih aman semua loh. Blazing Duetnya masih bakal ngacak-ngacak. Oke. Tapi last pick, last band yang akan diamankan oleh Aura Fire. Bakal mempersempit lagi kah hero untuk Marky di sana? Karena masih ada opsi ke arah Brody dan yes Brody di band. Langsung ditutup. Akai kah? Akai terbuka. Sebelah ada Atlas. Akai adalah salah satu counter yang memang Iya. bisa membuat itu semua keluar dari estimasi yang akan mereka pikirkan. Akai bisa banget digunakan dan ternyata No, Lunox. Walaupun sebenarnya ada Parsha karena Lunox jungle. Yep. Lunox jungle dari High yang Wah. mereka hindari karena Tiga setelah tidak magical ada ya. Kari dan juga 2 hero sustain atau tank yang dibawakan oleh Bigetron, mereka bisa termeltdown dengan adanya Lunox sendiri. Oke. Let's see. Kita akan lihat. Akai kah? Akai bisa jadi, tapi mungkin bakal di last pick gak sih? Atau mungkin dan ternyata lapu-lapu dulu. Lapu-lapu dulu. Flavi, ngacak-ngacak. Bakal ngambil hero setupnya dulu. Karena tadi emang potensi dari lapu-lapu Sorizo juga mengerikan banget ya. Sejam ke belakang, tapi untuk saat ini 2 pick yang akan langsung diamankan oleh Bigetron Alpha.
Berarti ini udah dipastikan glue-nya bakal ditaruh di XP. Berarti butuh satu lagi hero untuk Marky dan juga Jesgar. Opsi ke arah marksman-nya. Masih ada Beatrix. Masih ada Moskov juga. Tapi balik lagi kalau misalkan emang Moskov dia range-nya kan nggak terlalu besar. Iya. Dia bakal bisa mudah banget termakan oleh Parsha dan juga Kajanya. Parsha. Walaupun dia masih ada ya itu tadi ya. Spear of Misery, Fanny nongol. Dan juga Moskov. Ini dia. Moskov walaupun jaraknya pendek. Spear of Misery-nya Iya. sih. Spear of Misery-nya yang mungkin bisa lah mendorong mundur siapapun nanti yang mencoba untuk mendekat ke dia. Knockback ya. Iya kita tahu abis Bentar. walkernya dia juga menambah attack speed. Aku salfok sama ini hero dari Begatron, mereka senada semua ya warnanya ya. Iya ungu. Ih. Iya. Nah loh, ini Purple kalau Team. dulu sempat ya ada meta ungu, inget Meta gak? ungu Yang di iya. ban terus Valentina, Eve, Eve, Blue. Blue, Tuh, ungu pokoknya semua. Ungu. Yuzong tuh. ungu, Pasha juga ada di situ. Iya. Pasha. Wah. Tapi satu pick terakhir yang akan diamankan adalah Saber. Saber. Ini dia identitas dari Aura Fire yang akan kita tunggu-tunggu dan dinanti-nanti. Mereka kembali sepertinya. Iya. Ini sebagai satu natural counter untuk Fanny-nya juga. Untuk Fanny, untuk Moskov. Wah, oke, let's see. Akan seperti apa nih kita mau nanya dulu nih. Game ketiga akan menjadi milik Bikiton Alpha atau Aura. Nah loh, ini mereka lagi sibuk Iya. untuk bisa mendukung tim kesayangannya ya. Oke, dan game ketiga di match penutupan untuk hari ini dan begitu pun di week pertama untuk MPL Indonesia season yang ke-11. Siapakah yang akan keluar dari zona merah karena game ini akan menjadi penentu siapa yang akan terperangkap kembali di zona yang tidak aman. Yap, itu dia. Wow, game ketiga sesaat lagi akan langsung kita keluarkan bersama-sama, akan langsung kita saksikan bersama-sama. Jadi, langsung di malam ini, MPL Arena pada suaranya. Oke, masih semangat. Masih terus membara untuk bisa memberikan dukungan penuh terhadap kedua tim yang sedang berlaga. Tapi ternyata kalau kita lihat-lihat lagi nih ya. Ada apa ini? Ada apa? Woi, Ada sesuatu. ada sesuatu ternyata ya. Iya. Ada something. Something happen. Something. Kalau ini ada something kalau kamu anything. Haha. Sesuatu yang aduh Tuh, udahlah nggak usah dijelasin lagi. everything. Kukira kamu everything ternyata kamu kang ghosting. Udah udah cukup. Udah malam loh. Emang Udah- kenapa kita masih harus tetap Udah semangat? malam. Karena banyak loh di hari ini tuh dia tuh something. Tapi besok tuh nothing. Tuh. Iya. Banyak-banyaknya di ghosting. Sedih banget. Udah ya. Sedih. Jempol kadang. udah keriting untuk chatting. Gak taunya di ghosting. Udah ya. Udah. Sedih kadang. Dan akhirnya hubungannya tergunting. Aduh. Udah. Oke, tapi melihat adanya, udah dong Pak. Ini Pak Pulung ini emang kaget ya melihat ada. Lemes aku. Ada, wih Ih. halo Ade. Dari Waduh. kemarin banyak dede-dede. Kalau ya. kemarin Onik ya? Iya. Nah sekarang Aura wih, Fans dari ya, Aura. halo. Aura Fans. Ih Kayaknya kemarin mantap. ganti jersey. Wah beda. Nah ini bendera Aura nih tadi angkat-angkat tuh. Halo. Nah ini tadi yang punya koreo-koreo gitu tuh. Nih koreo. Comeback ML bisa. Masa comeback sama mantan gak bisa? Aduh. Ya kamu mau pilihannya kamu mau apa enggak gitu loh. Balik sama mantan tuh kayak baca buku yang sama gak sih? Betul. Endingnya sama. Nah bisa jadi enggak juga. Cuman gelas yang udah pecah disatuin ya tetap retak gitu. Masih ada garis-garisnya gitu loh. Kelelep. Udah dong. Tadi Anda bilang Ya, saya suruh stop. kan kita udah Oh iya. dipancing lagi. Emang banyak cerita menyedihkan hari ini banyak terjadi ya. Banyak. Hari Kayak Minggu ini kenapa ya? tiap Sabtu dan Minggu ya. Selama bersama Pulung dan Aul. Pulau. Hah? Oh ya juga pulau. Pulau Wawa. Harusnya ada Wawa di sana. Ya ampun sabar ya teman-teman ya. Masih ada sedikit trouble yang memang harus segera diperbaiki dengan cukup cepat. Yap. Agar game ketiga udah bisa kita jalankan.
dan diselenggarakan secara aman ya. Tapi Ki adalah pemain Atlas terbanyak di MPL Season 7 sampai 11 dengan 12 kali pick dengan win rate 66%. Nah ini yang kita sebutkan tadi. KYY dengan penggunaan Atlasnya banyak momentum yang begitu baik yang udah dia ciptakan loh. Yep. Benar-benar banyak yang dia ciptakan. Kita lihat aja apakah di game kali ini pun dia bisa melakukan hal yang sama karena ya itu pasti sangat diharapkan sekali gitu. Ki ini si paling momentum deh. Betul. Ya suka menggunakan hero-hero momentum kayak Lolita, Atlas, Grok, Grok. Matilda dia pernah tapi jarang lah. Jarang ya, lebih Jarang. ke hero-hero inisiator. Iya. Oh ini rame. Nah, Wah, bro. Mas Reza. Halo. Iya, Mas Reza Pahlevi. Ya. Kalau Mas Reza Bulung kan beda. Kalau Reza yang lagu, Reza Pah bener. Apa benar? Atau Reza Pah iya. Itu Reza kekinian Oh tuh. bener. Iya. Apa iya. Reza Pah iya. Bandel nih aku. Ya udah kalau begitu seperti kita udah berangkat kabar baik dan ini dia game ketiga Piketon Alpha versus Aura. Oke, game penentuan masih terasa sangat-sangat panas dan juga menggetarkan. Tapi ada satu yang mengejutkan pula. Apa itu? Yang dibawakan oleh Aura Fire itu Saber dengan high end ray-nya. Meledak. Meledak. Oke, let's see. Saber kembali muncul di MPL Indonesia setelah 3 musim. Terakhir di-pick oleh Gig Frieza waktu itu ya, Frieza ya, di season 8. Udah lama banget ya. Iya. Berarti ini Saber ini udah berlama bersabar. Yang akhirnya muncul lagi. Betul. Dan sekarang kita lihat Saber siap untuk menghujam masuk ke dalam jantung pertahanan ataupun jantung jungle yang dimiliki oleh Piketon Alpha. Betul banget. Dan ini ya Flying Sword yang memang bisa membuka mapnya juga. Yap. Dan agresivitas dari Jesgar. Wah, Godiva sedikit lagi. Godiva bisa kan dia bertahan? Hey, Godiva masih bisa menggocek namun tidak untuk waktu yang lama karena Godiva di-convert menjadi First Blood presented by Samsung Galaxy S23. Yap, dan sebenarnya ini bakal jadi PR banget sih dari Jesgarnya yang memang harus banget owning dari awal. Oke. Ada 2 hero stopper yang bisa langsung auto lock, instant lock, dan lock yang pasti kepada Fanny-nya itu sendiri. Ini kita lihat aja ntar. Hai, akan ke Moskov kah? Atau ke Fanny nih? Karena kita tahu charge yang dia milikin itu lebih baik dipakai untuk kabur atau masuk. Pilihannya juga ada 2, tinggal bagi tugas. Godiva punya Divine Judgment. Yap. Oke, yang satu mungkin nantinya ke Marky, yang satunya ke Jesgar. Bisa jadi. Karena nggak boleh wasting skill, all in terhadap satu hero aja. Betul, kita lihat aja akan seperti apa nanti karena Marky pun harus dipukul mundur terlebih dahulu. Namun di bagian dari turtle-nya ada pertempuran yang terjadi. Sorizo udah berhasil mengusir mundur 2 player sekaligus dari Aura Fire dan turtle-nya harus menjadi satu turtle yang kereset begitu saja. Masuk lagi ke dalam pitnya. Godiva akankah siap untuk menghujam masuk ke bagian dalam dan juga siapakah yang akan dia tarik. Namun untuk kali ini turtle-nya berhasil langsung diamankan begitu lewat Jesgar. Dan juga ada satu orang yang berhasil langsung diamankan di mana Sabernya berhasil dihilangkan. Plus Fanny pun merasakan hal yang sama. Godiva langsung ditambah beban kehidupannya. Di mana Sorizo tadi naik ke atas pundak yang dia miliki. Namun Sorizo masih berhasil menggocek. Dan selamat dari area tersebut. Ini dia, akankah ada satu Fataling tapi ternyata Fataling udah dikeluarkan di area yang berbeda. Yes, dan selain juga tidak ada Fataling, Vesagor juga masih ready dengan adanya satu gua Purify. Tapi Times Prediction kembali imbang. Imbang lagi. Kembali berimbang. Barusan dihilangkan langsung Sorizo karena digetok oleh pedang segede pengeluaran. Namun untuk kali ini akankah Jaskarja berhasil dihancurkan lewat sebuah serangan sendiri yang dia lakukan. Ada backupan yang diberikan oleh Vesagor dan pas banget. Vertigo langsung tadi ditimpa kayak begitu kepala. Ini potensi agresif ini udah kelihatan banget ya dari kedua assassin yang digunakan sebagai jungle. Dan untuk kali ini game ketiga benar-benar semakin memanas, semakin sengit lagi. Perputaran cepat, rotasi cepat juga akan menjadi jawaban untuk kedua tim. Apalagi mereka juga dari Bigetron Alpha, mereka mengandalkan dengan adanya movement speed yang dibawakan bahkan 5-5-nya. Semuanya berlari-lari. Ini gimana ya, dari Vesagernya harus di-trigger dulu nih, dari Purify-nya. Kalau tidak, hanya akan menjadi sebuah setup yang sia-sia aja bagi Atlas. Yap, ini ada satu Purify aja sih sebenarnya Vesager ya. Tinggal PR-nya mungkin nanti bakal di-trigger. Dan balik lagi, Vesager dengan Purify ini juga menjadi satu hal yang tricky. Dia bisa menghindari Fatalik tapi dia nggak bisa lari. Betul. Setelah Wings by Wings yang nggak ada, gimana Jesgar ini bisa jump ke arah belakang dengan mudah dan cepat pastinya. Betul.
Tapi di saat nih ya, di saat coba lihat ada orbital sword tadi dan juga charge yang dilakukan bersamaan guna untuk bisa pergi dari area tersebut. Tapi bisa loh, glue naik ke atas dari Parsha, lalu Parshanya wings by wing. Ada flying glue tau. Gue pernah masalahnya pakai one dia naik ke atas pundak one crossbow of tank, ikut terbang. Tapi ini kalau wings by wing kayaknya enggak deh. Coba kita lihat nanti ya. Kayaknya enggak sih. Kayaknya dia mendarat kali ya. Mendarat. Langsung mendarat darurat dan sekarang pertempurannya. Coba lihat Fluffy-nya. Fluffy berhasil langsung mengoncang di bagian belakang dan juga melakukan flank kick. Dan juga ada satu orang Sorizo-nya berhasil counter dia selamat tapi tidak. Karena Sorizo pun berhasil dihancurkan. Gamora diusir mundur tapi barusan Jaskar mulai hadir. Mencoba untuk memberikan damage tapi Jaskar cukup terlambat karena semuanya udah berpindah posisi. Dan Fluffy juga langsung flicker dengan sigap ya untuk menghindari damage yang diberikan oleh Jesgar yang tadi baru saja muncul dengan item yang sudah dibawakan Jesgar. Untuk kali ini ada sebuah heptasis yang diamankan dan ada defense juga nih menuju ke arah Magic yang mungkin dia respect banget karena damage dari Facehugger dan Godiva juga balik lagi. Dia kan punya debuff dan basicnya adalah dia magical damage kan. Yep. Jadi benar-benar respect banget juga. Demon Hunter Sword sudah diamankan untuk Kabuki, udah bisa join the fight. Dan untuk kali ini dari Moskovnya selesai dengan Corrosion Size juga beserta sebenarnya Inspire yang bisa dimanfaatkan untuk bisa nge-plating ataupun memberikan satu serangan nantinya. Waduh, ini dia dikeroyok oleh 3 orang sekaligus. Akankah Sorizo bertahan? Yap, masih bisa bertahan sejauh ini. Stuck di ultimate-nya pasti akan sangat-sangat nikmat sekali. Tapi barusan ada Saber yang berhasil dihancurkan begitu saja. Fluffy sendirian, ada Moskov yang terus memberikan damage lewat tombak yang akan dia keluarkan terus-terusan. Dan juga di bagian belakang ada sebuah backup yang diberikan lewat satu Feather Ice Ring. Namun ternyata untuk pergerakan dari Fluffy sempat dihentikan. Akankah mereka melakukan fight kembali? Facehugger berubah menjadi burung. Langsung aja mengejar ke bagian depan. Ada efek stun yang langsung diberikan. Dan juga untuk kali ini Kaye bisa dia bertahan. Tapi barusan Jaskarnya langsung ada yang juga memberikan damage begitu mematikan. Hilang seketika. Aura Fire terlalu memaksakan team fight di area tersebut. Dan kali ini dari keunggulannya mereka berganti-ganti. Ini kesengitan udah kian terjadi. 4 player yang hilang dari Aura Fire membuat dari Bigotan Aura Fire ini unggul pula. Dan sekarang kayaknya Markinya masih bisa bertahan. Coba lihat di area tersebut didorong lagi. Dengan adanya satu Spear of Misery dan juga High. Ditunggangi oleh Sorizo yang ada di atas pundaknya. Berhasil langsung diamankan. Sorizo terjebak seorang diri di gedok. Langsung dengan pedang sekali pengeluaran. Sorizo masih bisa kabur dari area tersebut. wow, Jesgar begitu agresif dengan Fanny-nya, ya dengan masuk tempo dan juga timing yang begitu tepat. Inisiasi yang dilakukan oleh Sorizo dan untuk saat ini Hai dengan Sabernya masih belum optimal untuk bisa memanfaatkan pick off atau menghentikan pergerakan dari Jeskarnya sendiri. Atau justru bahkan dari Marky. Marky pun tadi udah kena bahkan nggak tumbang. Belum tumbang sama sekali, masih 0 death untuk saat ini. Dan sekarang setup menuju ke arah Tarto yang ketiga. Buset diketoknya begitu aja nih Gamora pergi ke arah mana dan Gamora berhasil dihancurkan. Berarti tidak akan ada backupan lagi untuk sebuah high ground. Tapi Turtle-nya berhasil langsung diamankan. Hai mengangkat ke arah satu orang di mana tuh kali ini. Kayeye tertinggal dan lenyaplah sudah. Dan itu dia potensi dari Fataling ya yang membuat dari Hai-nya juga nggak bisa masuk ke dalam Lord Turtle Pit. Sehingga tidak ada kontes pula, tapi yang ada adalah diskon dari Grab. 26.000 kalian bisa dapetin gunakan promonya di grb.to/. Weh, mentok ke dinding layaknya lukisan Mona Lisa. Bisakah kali ini Fluffy bertahan karena langsung ditompakin terus-terusan, lenyap. Itu ya, satu dash ability yang dimiliki oleh Moskov. Dia enak banget dan bisa menghindari adanya satu Bravest Fighter dan diberikan damage balasan yang membuat akhirnya dari Fluffy berhasil untuk dihilangkan dan damage beserta Spell Inspire yang membuat akhirnya lama-kelamaan bocor halus sih. Ya, ini Hai masih under masalahnya. Hai masih level 10 sama seperti Marky. Mungkin hanya ada beberapa orang Gamora mungkin akan bisa diangkat gitu loh untuk bisa mengatakan damage terus-terusan. Ataupun ya memang damage instan yang bisa dia berikan. Web, apaan itu? Di bagian atas tapi ternyata masih bisa bertahan. Hanya saja Kabuki akankah menjadi 1v1 situation? Masih cukup lagi untuk masuk ke dalam rumputan dan tidak mau pergi lagi. Oke, masih bersembunyi ya. Akhirnya gak bisa targeting ke arah hero-nya. Dan akhirnya disengage aja dari antara Fanny dan juga Cloud-nya dipaksa untuk mundur lagi, reset lagi. Tapi memang lagi dan lagi Marky mencoba untuk mendapatkan objektif sebanyak-banyaknya. Bahkan dengan ada jungle-jungle yang dihabisi juga. Membuat dari snowballing Marky sendiri ini udah makin terasa. Belum terpick off. Jangan sampai terpick off karena itu akan jadi tabungan yang pecah untuk Aura Fire. Coba lihat ada WON yang udah langsung dikeluarkan. Feather Ice Ring untuk kali ini Markinya berhasil mendorong dengan adanya satu Spear of Misery dan juga habis Walkernya begitu aja memberikan sebuah attack spin yang begitu mematikan. Spear of Destruction, tombak antar kota antar provinsi yang bisa membelah kepulauan. Itu dia dilemparkan barusan. Bener banget. Dan akhirnya dengan adanya kesigapan juga
respon yang begitu cepat Marky bisa menghindari. Karena tadi udah ada yang follow up juga. Facehagernya maju dan Fluffy untuk kali ini paksa untuk mengeluarkan satu buah flicker untuk mundur. Dan objektif gaming, Bigetron Alpha ini owning banget dari segi network dan bahkan dari 3 outer turret milik Aura Fire udah berhasil tuh dirontokkan. Oke, masih bisa ditahan tadi karena pinter banget Markinya. Pas ngeliat Saber WWN langsung dikeluarkan loh. Jadi pas diangkat, ya hanya terangkat begitu saja. Nah ini udah mulai poking-poking, lihat ini damage-nya udah mulai kerasa banget, damage per second-nya. Web, itu dia. Apa yang akan terjadi? Sempat mengeluarkan Fatalingnya, tapi ternyata untuk kali ini kayaknya langsung melalui coba dan juga Jaska bisa memberikan damage yang begitu maksimal di mana dia bisa sat tanpa berlama-lama kau pun langsung ke Keben dan juga Sorizo ada di area tersebut untuk bisa mengejar lagi ke arah beberapa player, namun untuk kali ini Hainya nggak bakal bisa bertahan lagi karena Sorizo balik arah dan juga Fluffy melihat dari kejauhan kalau Lordnya akan dihajar oleh Bigetron Alpha dan Godiva masih belum menyerah. Fluffy mencoba untuk memberikan gangguan, dia lompat dengan Brave Fighter. Gamora akankah dia bisa bertahan karena satu way terakhirnya. Gamora masih berhasil kabur. Ada pedang lagi yang langsung dikeluarkan begitu saja. Marky attack speednya begitu mematikan. Gamora masih bisa bertahan dengan ada satu lagi Void Crystal yang keluarkan guna untuk bisa memberikan efek slow. Dua orang ini berhasil mundur. Mundur lagi, Lord didapatkan tanpa adanya poin pick off sama sekali dari Bigetron Alpha membuat mereka untuk saat ini unggul banget. Unggul. Dengan adanya satu dorongan kembali Lord yang masih belum ter-enhance sih. Iya. Tapi menjadi motivasi pastinya untuk bisa melakukan serangan. Dan motivasi kalian untuk nonton langsung ke MPL Arena karena kalian bisa beli tiketnya di Blibli sekarang juga. Gas teman-teman ya, jangan sampai tidak dibeli nih. Oke. Ada Lord yang sudah berjalan di area bawah. Marky itu tadi hampir aja kena karena mananya udah nggak ada lagi. Di saat mananya nggak ada, dia nggak bisa ngedes dengan abis walkernya. Dia nggak bisa mendorong orang dengan satu spiro miserinya. Namun ternyata emang benar-benar nggak ada yang bisa masuk juga ke arah tubuhnya untuk bisa menghantarkan damage agar dari Markinya ataupun Moskov ini kelar. Oke, tapi untuk kali ini dimana Lord yang belum enhance nampaknya bakal coba untuk di defense dengan cukup mudah ya. Tapi dari inisiasi nih, dari key-nya sendiri. Yap, itu coba-coba sakit bahkan Lord Fatalingnya connect. Untuk kali ini mereka berhasil menghancurkan, tapi dimana kayaknya pun langsung menghilang dan cukup cepat. Facehagernya masih sempat untuk menggunakan Witch by Wing guna untuk bisa menyelamatkan dirinya. Sedikit lagi yang tersisa, Sorizo-nya berhasil selamat dilempar dengan Spear of Destruction. Tapi Void Crystal-nya menghancurkan triple kill. Dari kali ini memang aja membuat mereka kehilangan cukup banyak player. Hanya ada Facehager seorang diri. Gamora versus Facehager. The Battle of Mid Laner terjadi di arah base milik dari Aura Fire. Dipaksa untuk mundur, tersisa Facehager sendirian. Agak cukup sulit untuk melakukan defense, tapi memang dengan HP yang gak cukup banyak yang dimiliki oleh teman-teman dari Bigetron Alpha, mereka benar-benar disiplin banget untuk mundur terlebih dahulu. Karena di saat nanti cooldown dari Feeder Ice Strike seorang Facehager selesai, itu satu tetes hilang langsung pasti. Hilang. Bahkan bukan cuma dari sekedar Feeder Ice Strike, kalau Class of Trauma Energy Impact-nya connect, itu udah bisa langsung hilang sih. Masa dari tadi itu kan belum terlalu optimal juga Sabernya nih. Yep. Sabernya mau ngeloknya ini memang pas dia saat dia masuk. Karena Sabernya gak bisa keluar gitu. Benar. Gimana membuat untuk Hainya benar-benar mengorbankan dirinya banget dari tadi. Iya, masih belum optimal ya dari tadi ya. Dengan sebenarnya pick off dari Kajanya juga menurut aku masih belum optimal. Yap. Oke. Dan akhirnya Bigetron Alpha yang masih bisa mengamankan keunggulan dan menabung pundi-pundi objektif. Yap. Ini bagus banget sih. Dan Jasgar. Wow. Jasgar ya. Iya, dia benar-benar berhasil untuk melakukan agresivitasnya loh. Maksa tabrak banget dengan mobilitas yang kencang dan pemilihan dari potensi-potensi energi yang akhirnya perhitungannya bagus banget. Ini masalahnya masih menit segini kan. Ini masih playgroundnya Fanny. Betul. Kalau nanti ya mungkin masuk ke lab banget di mana orang berkumpul juga dirinya akan semakin sulit lagi. Akan sedikit follow up untuk penggunaan dari Assassin, begitu pula Saber. Mungkin untuk kunci-kunciannya ataupun lock-lockannya ya masih bisa aja. Barusan Purple Buff berhasil diambil lagi. Sedikit lagi level max menjadi milik dari Jasgar. Oke, Facehager sudah siap dengan adanya Holy Crystal. Hunter Strike pula dikantongi oleh di tangan Fluffy. Tapi untuk saat ini satu base turret di arah bottom lane yang hancur dari Aura Fire. Kita bisa melihat juga dari segi itemnya di sini. Marky yang belum tumbang sama sekali. Dia udah benar-benar hampir full item, tinggal satu lagi item defense menuju ke arah Athena Shield. Yap. Untuk bisa menghindari damage dari Facehager. Karena satu-satunya mungkin yang bisa jump ke arah belakang, ya dari Feeder Ice Strike. Yap. Usai ini Marky udah kayak gimana tuh attack speed ya, coba lihat tuh Marky tuh. Corson saat, wehe, dibanting Godiva. Didorong lagi dengan satu Spiro Misery.
Void Crystal terkena ke arah Cloud. Terbakar tubuhnya Glowing One ini dipastikan ya. Oke, Glowing One. Benar. Dan juga di mana Lord Camp by Samsung Galaxy S23 sekarang sudah hadir. Dan itu dia Spare of Destruction yang memiliki global presence ya. Dia bisa mencoba untuk mencicil bahkan atau membuka mapnya terlebih dahulu. Tapi Saber ini tetap bisa menciptakan momen tau. Bisa, kalau misalkan memang juga. ngelok ke satu poin penting, Iya, marki. Benar. Antapun kalau memang dia tidak bisa langsung men-take down. Tapi mungkin nanti support-support dari rekan-rekannya hanya saja sekarang begitu apa. Mereka hanya tinggal memanfaatkan keunggulan udah 6.000 loh. Marki, attack speednya udah gila-gilaan. Mereka udah menang dari segala sisi. Satu base turret yang ada di bagian bawah udah remuk pula. Hanya tinggal mendorong dan juga mengoptimalkan apa yang udah mereka milikin. Yap, tinggal pembagian tugas saja. Siapa yang mau ngelok Discard, siapa yang mau ngelok Marki. Karena dua ultimate ya dari Divine Judgment dan juga triple sweep. Itu bisa banget untuk bisa langsung mengkomitisasi dan menghentikan pergerakan dari Beacon Alpha. Tapi untuk saat ini, dengan perbedaan atribut, tanpa adanya kontes. Gak bisa, Fluffy, what are you doing? Fluffy masuk terlalu dalam. Bahkan Godiva kali ini bisa saja menjadi korban. Coba lihat, akan kasih dibanting tapi tidak karena kayaknya sudah mengeluarkan tadi. Oke, udah berhasil untuk mengeluarkan Fatal Link-nya. Dengan adanya 1 poin eliminasi yang berhasil diciptakan dari Bigatron Alpha. Fluffy menghilang, Lord yang berhasil untuk diamankan pula. Akankah dengan 5 player yang langsung saja mengawal Lord tersebut bisa mengamankan kemenangan secara instan? Karena dari Aura Fire, mereka juga masih punya high ground. Yep. Ini tinggal bagaimana Bigatron apa ya. Apakah mereka akan melakukan kesalahan yang sama atau tidak? Mereka pastinya udah evaluasi akan hal tersebut. Yep. Hanya tinggal memfinish 1 step lagi mereka bisa mendapatkan kemenangan. Spirit of Destruction-nya udah mulai connect. Godiva mencoba untuk bisa menarik langsung ke arah satu orang tapi ternyata berdirinya masih cukup jauh. Tapi coba lihat ada pergerakan di mana untuk kali ini Fatal lihat sudah dikeluarkan. Godivanya berhasil langsung dihancurkan. Kabuki pun jadi korban. Dan juga ada 2 orang yang dimiliki oleh Aura Fire di mana mereka tidak akan bisa bertahan jauh lebih lama lagi. Dan Lordnya berhasil masuk ke bagian dalam. Fluffy-nya juga berhasil dihancurkan. Dan benar saja base-nya akan menjadi milik dari Bigatron Alpha. Dan akhirnya Bigatron Alpha berhasil mendapatkan match pertamanya. Bigatron Alpha, match kemenangan pertama di minggu pertama setelah mereka harus menghadapi 2 raksasa di 2 hari pertama. Permainan yang mungkin sudah dievaluasi. Match yang cukup keras bagi mereka di pembukaan untuk MPLI di season 11. Ini akhirnya kemenangan berhasil mereka amankan. Dan berarti Bigatron Alpha keluar dari zona merah. Harusnya. Harusnya iya. Harusnya. Dan ini adalah start yang sangat tidak baik untuk Aura. 3 match, tidak ada kemenangan sama sekali. Yap. Dan aku belum bisa melihat ada potensi yang bisa dimaksimalkan dengan adanya metode pick off yang mereka bawakan. Yap. Jesgarnya masih bisa leluasa lenggak-lenggok ke sana kemari dan positioning Marki. Marki akhirnya ya. Menunjukkan bagaimana kecepatan dari Moskov itu dioptimalkan sebaik mungkin. Enggak kesentuh. Akhirnya 1-2. Tapi hanya ada facehugger yang tadi bawa Purify ya. Sehingga momentum dari